Nah, masuk lagi. Iya. Gimana Yudi nggak tahu. Gimana nih caranya Bunda? Nanti aja. Oh iya. Kalau nggak ada apa. Mm-mm. Oh, lagi. Ada orang yang memanggil. Kenapa bisa putus ya? Oh, Karena konsentrasi. Kalau kata Pak Guru kan nggak boleh kepalanya doang, sama HP-nya doang. Jadi sama badannya, sama HP-nya. Ada yang memanggil. Kalau dipanggil nggak boleh kepalanya doang, harus badannya. Badannya beserta HP-nya juga. Maksudnya di sini ada yang memanggil lewat telepon gitu. Masya Allah itu. Berarti Bunda nggak nyambung. harus balas. Jadi Ya membalas dia kan memanggil sama HP-nya kan. Bener kan memanggil sama HP-nya. Iya, Masya Allah ya. Nah, jadi kita lanjut sampai di mana tadi? Sampai di mana yuk? Sampai Iya, dari kita mengambil air ya, air wudhu ya. Ambil air. Iya. Iya. Robani. Jadi sahabat beriman, iya Rabani ya. Jadi yang dikatakan ruhani, nurani dan rabani itulah Allah ya. Itulah Allah yang dipanggil dalam sholat, ya. Nah, itu yang dikatakan zat, ya. Nah, jadi sekarang ya diri rabani, diri sifat bagi Allah. Nah, itu yang dikatakan yang harus kita persiapkan, ya. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Makanya kalau azan memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kita yang hadir ya, karena kita merasa diri kita adalah yang berasma Allah tadi. Ya. Karena diri kita lah yang berasma atau yang bernamakan Allah tadi. Karena di dalam diri kita ada ruhani, ada nurani, ada rabani. Ya. Jadi otomatis pasti hakikatnya maka wudhu itu 3 kali ya. Nah, jadi kita harus bermunajat kita sebelum berwudhu. Ya. Nah, kalau kita tidak bermunajat, kita berwudhu ini sahabat beriman, Allah hanya melihat air itu ya keluar dari pam. Nah, ini akan menjadi istinja. Ya. Hanya menjadi istinja, bukan taharo namanya. Nah, munajat itu atau dikatakan munajat itu adalah kauli, ya, berbicara dengan hati kita. Ya, jadi kita mata air ini dengan pandangan, ya, pandangan. Ya. Nah, kita munajatkan di situ, sesungguhnya air yang saya lihat ini adalah air keluar dari surganya Allah, atau dikatakan air suba atau air saripatinya Nur Muhammad. Ya, nah, jadi kalau kita sudah sudah kita memandang di situ, sahabat beriman, makanya inti dari semua ilmu itu dalam marifat itu semua dalam bentuk pandangan ya. Nah, membaca dengan pandangan, berdoa dengan pandangan, makanya dikatakan Al-Qur'an, baca dengan memandang. Ya, ya, fardu ain, wajib memandang. Ya, nah, itu yang dikatakan munajat, memandang itu munajat. Ya, nah, gitu sahabat beriman. Jadi sebelum kita menyentuh air, kita sudah bermunajat di situ, kita melihat air itu ya keluar dari air subahnya Allah atau saripatinya Nur Muhammad tadi. Ya, baru kita baca ya, kita baca di dalam diri kita. Pertama apa? Ya, kalau yang mau rekod silakan, yang mau tulis silakan. Ya. Ya marifatul nurullah wa nur Muhammad subhanallah ayan sabita wa subhanallah lazi ayan karazia billahi robil alamin. Ya, saya ulangi. ulang. Ya. Ya marifatul nurullah wa nur Muhammad. Ya, ya marifatul nurullah wa nur Muhammad subhanallah ayan sabita. Ya, subhanallah ayan sabita wa subhanallah lazi ayan karazia. Wa subhanallah lazi ayan karazia
lillahi robbil alamin. Ya, bukan diucapkan ya, disirkan ya, munajat namanya ya. Satu kali lagi ulang. Ya, munajat itu enggak diucapkan ya, disirkan ya. Ya marifatul nurullah wa nur Muhammad, ya subhanallah ayan sabita wa subhanallah lazi ayan karazia lillahi robbil alamin. Ya, Nevi tanyain di surga ada bakso kagak. Ya, saya bukan ceramah ya, mau menerangkan surga dan neraka. Ya, saya bukan ceramah. Ya, saya bertauziah ya, bukan ceramah. Saya berani menerangkan surga dan neraka. Saya tidak berani karena saya belum pernah berasal dari sana ya. Saya belum pernah dari akhirat. Makanya saya nggak berani menerangkan tentang surga dan neraka. Jangan Ya, saya bukan saya bukan ceramah ya. orang nakal itu Pak Guru. Nah, jadi diambil air pertama atas nama kodrat pertama ya. Nah, kita ambil air pertama ini atas nama kodrat pertama, yaitu nurani bagi Muhammad, yaitu jasad bagi Adam. Ya. Nurani bagi Muhammad, yaitu jasad bagi Adam. Nah, itu yang dibersihkan adalah hadas, yaitu perbuatan. Ya. Nah, kita munajatkan tuh. Ya. Air pertama kita munajatkan dengan kata Bismillahi ya nuri. Ya. Kita munajatkan dengan kata Bismillahi ya nuri air pertama. Ya. Yang kedua, ya. Basuhan yang kedua Bismillahi ya Muhammadun. Nah, ini kita sucikan ruhani kita dari hadas perbuatan kita. Ya. Nah, basuhan yang ketiga Bismillah ya batinu. Ya, kita bersihkan nyawa kita. Jadi apapun afalullah, semua gerakan Allah, sholat gerakan Allah, maling gerakan Allah, makanya dosa kalau kita maling karena kita membawa gerakan Allah. Ya, jadi itulah dosa kita ya. Makanya orang maling itu berdosa karena dia bawa gerakan-gerakan Allah. Ya, maka terjadilah wudu, namanya yaitu taharo. Ya. Nah, jadi istinja itu membersihkan najis saja sahabat beriman, tapi taharo ya taharo. Ya, ta itu ibadah, ha itu zat, ro itu hidup. Ya, taharo. Ya, jadi membersihkan hayat Allah dari hadas. Ya. Ya. Makanya azan itu ya. Azan itu sahabat beriman ya, Allah memanggil haknya ya. Allah itu ya memanggil haknya. Makanya dia panggil Allah itu Allahu Akbar. Ya. Allah itu zat, hu itu batin, akbar adalah sifat. Ya. Nah, jadi dia panggil yang tiga itu menghadap dirinya sesuai dengan perjanjian 37 al-ikhlas. Ya. Nah, makanya yang diikhlaskan apa? Sifatnya sendiri untuk menghadap kepada dirinya. Sifatnya menjadi hamba, dirinya menjadi Tuhan. Keinginan tadi menjadi Tuhan. Jadi sholat itu wajib, bukan kewajiban. Ya, karena ini dianggap peraturan atau perintah, nah ini dia yang merusak akad sholat tadi. Ya, yang merusak akad sholat tadi, karena kita jadikan aturan dan perintah. Ya, makanya fikih di dalam sholat itu sudah jadi fakah, yaitu paham. Ya. Nah, tidak peraturan lagi kita. Ya, makanya as-sajadah itu 32 dalam Al-Qur'an yang berbatasan. Tapi setelah dibalik dia menjadi 32. Ya, 32 ini dia menjadi 23 al-mu'minun.
Al-mu'minun itu artinya orang-orang yang mukmin. Itulah batasan ketuhanan dan manusia di atas sejadah. Makanya dikatakan beruntunglah orang-orang yang khusyuk, beruntunglah orang-orang yang berilmu, yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi sholat itu harus ada ilmunya, ya. Tidak ada ilmu yang berdasar naik sejadah, ya, karena ilmu itu adalah derajatnya tinggi, sahabat beri, ya. Ya, jadi Allahu ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya, munajatnya lakodatin fil jasad alal hadam, lakodatan fil ruhani alal Muhammad, lakodatan fil ruhi ilallah. Ya Allah, tiada kodat jasadku melainkan warisnya Adam, dan tidak ada kodatnya diriku melainkan ruhaninya Muhammad, dan tidak ada kodat nyawaku melainkan batinnya Allah, lillahi ta'ala. Ucapkan seluruh an-nasir yang kedua, ya, barulah kita melangkahkan kaki kanan, ya, di atas sejadah dengan surat Al-Ikhlas, dan kaki kiri surat An-Nas. Maka kitab diri dan kitab Allah itu nyata sudah masuk di dalam diri kita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di situ sudahlah maujudun ilallah, tiada lagi yang maujud melainkan Allah. Semua haknya Allah di situ. Ya. Makanya kan saya bilang sholat itu kauli, ya. Kauli itu sudah ayat yang berkodat, ya, atau ayat yang sudah hidup di dalam diri kita. Makanya kita membaca kauli tadi berarti kita harus melihat. Melihat itu munajat. Ya, bermunajat itu pasti bermarifat. Jadi kita sudah tahu kodat yang naik sejadah tadi. Karena dalam sholat itu sifatnya hamba menghambakan diri. Tapi kalau potensi keumatan diri itu amalia, syariat. Ya, tapi kalau itu ibadah hambaan diri. Ya, kodatnya dia ilmu. Ya. Kolbi tempat Allah bersemayam, fikli perbuatan Allah, kauli ucapan Allah. Jadi kalau ibadah kita harus memakai batasan kauli, kita membaca tapi kodatnya harus jelas. Ya, makanya dalam sholat itu kita harus mendapatkan diri sifat dulu, ya, yang diucapkan 7 kali. Ya, kodat Allah, kodat aku, itu diri sifat, ya. Kodat Allah, kodat aku, kodat Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Ya, kenapa dinamakan diri sifat? Karena tidak boleh dikatakan diri zat atau diri nur, segala macam. Ya, diri sifat itu yang bergerak itu yaitu diri halus. Yang menggerakkan jasad ini itu diri halus, dinamakan dikatakan diri sifat. Ini yang dikatakan ayan sabita, atau di dalam Al-Quran dikatakan diri am, ya. Ya, diri am. Nah, am ta'alaihim, ya, diri am. Ya, diri halus. Inilah yang harus kita capai. Diri Rabbani namanya, diri Tuhanku. Ya, Rabbani itu diriku, panggilan dirinya Allah itu ni. Makanya dikatakan Robbi, itu diri kekuasaanku. Ya, begitu sahabat beriman. Jadi menempatkan sholat itu pada waktunya, ya. Sholat itu wajib, itu beda, ya. Tidak ada yang mampu menempatkan sholat itu pada waktunya, nggak ada yang mampu. Azan sudah berkumandang, tapi kadang-kadang kita baru datang. Kadang-kadang kita sudah 1 rakaat, kita baru datang. Jadi tidak ada manusia menempatkan sholat pada waktunya. Ya. Kalau waktu itu makom namanya, ya, sifatnya nurul Islam, syariat. Ya, tapi sholat ini bukan soal waktu, tapi ba'da, perjalanan batin. Ya. Makanya kalau waktu itu makom dia, wato'a namanya. Ya, kita hanya bertuhan dalam 5 waktu saja. Ya, bertuhan hanya sebatas 5 waktu. Itu wato'a. Ya, atau dikatakan amalia. Ya,
sifatnya nurul Islam. Ya, bertuhannya kita hanya isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Selain dari itu udah enggak kita. Ya, lepas dari Tuhan, nanti lagi datang sholat baru bertuhan lagi. Nah, jadi imam yang di masjid itu adalah imam nurul Islam namanya, ya. Imam ibadah. Ya, bukan imam diri. Ya. Nah, kalau imam diri itu syariatun nabiyun. Ya, lihatlah seperti engkau melihat aku sholat. Nah, itu imam diri tuh. Ya, kalau syariatnya Nabi sudah tahu dia mana batasan Allah dan mana gerakan Nabi. Ya, atau dikatakan gerakan imam diri tadi. Nah, ini yang dikatakan imami nulullah. Iman kepada Allah itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus tahu hakikat dirinya dulu. Mana ruhaninya Muhammad pada diri. Ya. Imamih nulullah ruhul azama mursidil fil Islam. Itu gelarnya Nabi kita tuh. Ya. Imamih nulullah ruhul azam mursidil fil Islam. Itu gelarnya Rasulullah. Nah, inilah yang dikatakan rumus ibadah. Berdiri Adam, beribadah Muhammad. Nyatalah Allah pada nyawa. Ya, tapi kalau yang berdiri atau jasad itu yang tidak mewakili Adam, yang bergerak itu tidak mewakili Muhammad, dan yang hidup itu tidak mewakili Allah, yang ditajalikan dalam sholat itu siapa? Yang kamu sembah siapa di situ? Ya, jangan sampai Tuhan tidak ada, hamba tidak ada, hanya kamu di situ manusia yang ada. Ya. Tidak ada hamba, kan hamba itu yang tidak bersekutu dengan dirinya yang dikatakan sifat tadi. Ya, jangan sampai kamu hanya sendiri di situ. Nah, makanya dikatakan sholatul mukasafatullah itu, sahabat beriman. Sholat itu tempat pertemuan kita dengan Allah. Ya, tidak ada marifat dalam sholat, yang ada itu pensaksian dalam sholat. Ya, makanya dikatakan fardu ain, wajib kita menyaksikan di situ. Ya, wajib. Ya, makanya dikatakan tabil munajat mirs ikram. Ya, marifat dalam ibadah itu marifat Allah. Nah, terus usolli, ya, usollinya bagaimana? Niatnya bagaimana? Ya, usolli itu bukan nawaitu, ya, bukan kelasnya hadis. Dia bukan setingkat hadis, ya. Ya, usolli itu adalah bagaimana tempat asal diri jadi tadi. Ya, tempat asal muasal diri kita tadi ada. Asalnya diri. Jadi dia harus tahu mana kolbi yang tempat dia dijadikan oleh Allah dulu. Nah, jadi saat dia baca usolli, dia harus menatap ke situ. Kalau tidak sampai niatnya kepada Allah nih. Nah, yang kedua, kita menghalalkan rakaat setelah membaca usolli. Ya, dia harus membaca satu kata alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu yang mana? Dengan di situ kita membayangkan, ya, diri kita sudah berdiri, ruku, sujud, dan berdiri lagi. Ya. Nah, dengan dia kita membayangkan seperti itu jadi dikatakan bermarifat, melihat dia berdiri, ruku, sujud, balik lagi hanya satu rakaat saja. Nah, berarti terbentuklah dengan kata alif, lam, ha, mim, dal, ha. Alhamdulillah. Diri alif, diri lam, diri ha, diri mam, diri mim, diri dal, diri ha. Artinya alhamdulillah, pergerakan Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi itu dia harus lihat dulu. Ya, siapa yang bergerak tadi. Itulah yang dikatakan imam diri. Ya. Makanya dalam sholat itu dikatakan gerakan saja harus dihalalkan. Ya, makanya ini yang dilalaikan umat Islam. Ya, adab-adab kepada Allah ini. Ya, jadi setelah usolli alhamdulillah, maka dikatakan di situ segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya,
Jadi dikatakan gerak aku, gerak Allah sendirinya. Setelah afalullah, sifat ha pada tulisan Allah, maka tidak ada lagi gerakan kita lagi di situ. Ya, tidak ada lagi gerakan kita diikuti oleh setan dan iblis. Ya, kenapa? Karena sholat bisa saja rusak oleh gerakan. Ma'rifat itu bisa rusak oleh gerakan, sahabat beriman. Ya. Maka wajib seseorang secara hakikat menghalalkan gerakan tadi. Ya. Lalu takbir, ya, takbiratul ihram, ya. Ihram itu menjadi satu. Ya, ihram, ya. Makanya baju pakaian haji itu nggak ada jahitannya, ya, karena sudah nggak ada batasannya. Ya, ihram atau dikatakan ihdina, ya, ihdina siratal mustaqim. Ya, diri atau dikatakan diri ilah. Alif awal, akhir belakang adalah ha, dibaca ihram. Ya, ihram itu menjadi satu, ya. Tapi kenapa ihram ini menjadi satu namanya? Bertakbirlah diri menyatunya diri kepada Allah. Ya, ihram ini kalau dipakai haji tidak ada jahitan. Maksudnya tidak ada batasan lagi bagi diri kita dengan Allah, nggak ada hijabnya lagi, ya. Makanya syarat pertama hakikat sholat itu adalah ihram, ya, takbir. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah mengatakan tentang sholat wusta, ya. Jagalah sholatmu, ya, termasuk sholat wusta itu saat kamu berdiri hanya milik Allah. Ya, berdirilah dengan khusyuk, ya. Berdirilah hanya karena Allah Ta'ala dengan khusyuk. Nah, ini dikatakan ihram. Ya, harus kita paham siapa yang berdiri di situ. Ya, jadi inilah yang dikatakan kenapa syahadat itu rukun Islam nomor 1. Ya, karena ihram ini. Ya, itu semua diatur oleh syahadat, ya. Syahadat artinya menyatukan. Ya, syahadat itu artinya menyatukan. Syahadat itu langsung ahad itu menjadi satu. Inilah ihram, ya. Jadi sholat itu mendirikan syahadat sebenarnya, ya. Makanya sahabat beriman yang lebih memperhatikan, maaf ya, kita lihat ibadah orang sekarang, ya. Takbir itu jadi syarat, padahal dengan satu patah kata Allahu Akbar, kalau tidak jelas nafis isbatnya, mana yang disingkirkan, mana yang ditetapkan, batallah sholatnya. Ya, jadi kalau kita tidak tahu mana yang kita nafiskan, mana yang kita isbatkan dalam takbir itu, nanti akan tercampur di situ setan, iblis, ya. Makanya kita pikirannya kemana-mana, ya. Makanya saya katakan, ya, Tuhan mana yang engkau panggil Allah, dan kemana mata batinmu saat kau panggil Allah itu Tuhan? Ya, apakah tulisan itu yang kau sembah? Ya, itulah hakikat. Dan lalu kita melipat tangan. Ya, melipat tangan itu di situ kita sudah qobla mutu anta mutu. Ya, sudah merasa mati. Ya, lipat tangan, maka makomnya sama dengan orang meninggal, sama-sama lipat tangan. Ya, sudah merasa mati di situ. Apakah kita sudah merasa mati atau pura-pura mati di situ? Makanya azannya 2 kali. Ada if'alu sholat, ada iqamati sholat. Ya. Karena sholat ini dituntut salawatul miraj. Salawat itu adalah sebuah perpindahan. Ya, dikala jasad menghadap kiblat, diri harus menghadap Allah. Ya, jangan diri juga menghadap kiblat. Ya, nyawa di sana semua di Mekah, di bagian barat sana semua. Tuhannya di bagian barat di Mekah semua. Ya. Jasad menghadap kiblat karena barat itu, kiblat itu adalah makom, ya. Tapi diri harus menghadap Allah. Ya. Jadi setelah kita tahu hakikat diri yang berdiri tadi, sahabat beriman, ya, yang telah kita bersihkan dari wudhu, yang telah kita halalkan rakaatnya, setelah kita nyatakan kodratnya yang naik sejadah tadi, ya, baru kita siapkan kodratnya itu takbir.
Setelah nyata di situ, berdirilah tubuh fanafila tadi. Ya, berdirilah tubuh fanafila, maka masuklah 7 sifat Allah tadi. Ya, masuklah 7 sifat Allah, kodat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, yang dinamakan dengan manawiyah atau ma'ani, yang berasal dari maujud menjadi ruhani, Muhammad dan nuraninya Adam. Baru masuk tubuh batin Allah itu. Itulah Al-Fatihah. Ya, baru masuk dia menjalankan, membuat 7 sifat untuk menuju jalan yang sebenarnya Tuhan dalam potensi yaitu Ihdina Siratal Mustaqim. Ya. Ya, menghadapi alif yang hilang tadi, menemani alif yang hilang di dalam Al-Fatihah tadi, masuklah yang 7 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, alif, sin, nur, milah menuju zat dan sifatnya. Ar-Rahmanirrahim, memberikan ruh dan kehidupan kepada diri dan sifatnya sendiri. Maliki Yaumiddin, makanya bangkit dia, menyatu dengan yang 3 itu. Rabbani, ruhani dan nurani. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru dia picak 4 yang menyembah, 1 yang menunggu. Ihdina siratal mustaqim, mana sifat sir bagi Allah atau dikatakan ilah. Ya, begitu salat sahabat beriman. Ya, baru kita ruku. Ruku itu dikatakan wakasa. Ya, atau dikatakan tahmid. Tahmid itu, ruku itu sifat tidak mempersekutukan Allah. Ya. Makanya subhanarabbil azim wa bihamdi, mulut mengucapkan, hati mengatakan ya Allah. Ya, mungkin aku selama ini mempersekutukan dirimu, maafkan aku ya Allah. Ya, subhanarabbil azim wa bihamdi, ya Allah. Ya, mungkin aku selama ini belum pernah merasa berdoa kepadamu, maafkan aku ya Allah. Itu namanya wakasa. Ya. Ya. Pertama, ayat pertama dikatakan wakasa, ayat kedua dikatakan kasa, ayat ketiga dikatakan wakasasa. Makanya ayat yang sama diulang 3 kali. Itu namanya tahmid. Ruku, sifat tidak mempersekutukan kepada sifat apa? Tidak mempersekutukan pada Allah. Ya, lalu kita mengatakan begitu sahabat beriman, ya subhanarabbil azim wa bihamdi. Lalu datang Allah di situ menghampiri kita. Ya. Sami Allah liman hamidah, katanya Allah. Ya, berdirilah kamu, saya mendengarkan apa yang kamu katakan. Ya, apa yang kamu puji saya dengarkan. Lalu apa kata kita? Lalu kata alam ini mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard. Ya. Jadi perjalanan sholat itu perjalanan badal, perjalanan batin Allah tadi. Ya, makanya rasanya nikmat. Ya. Nikmat sekali. Ya, kalau kita sudah tahu kodat-kodat ayat itu sahabat beriman, ya, makanya di situ dia katakan Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, ya, sujud Allahu Akbar, bangun Allahu Akbar. Dia mengatakan saya yang maha besar, saya yang maha besar, saya yang maha besar, saya yang maha besar. Ya, bukan kita yang maha besar, tapi Allah yang maha besar. Ya, berdiri Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangkit Allahu Akbar. Makanya dia mengatakan dirinya saya yang maha besar, saya yang maha besar. Ya. Langsung kita duduk di situ. Ya. Inilah dikatakan ada salawat di dalam fardu. Ya, ada salawat di dalam sholat wajib. Ya, padahal salawat itu adalah sunnah. Tapi kenapa dimasukkan dalam tahiyat? Ya, tahiyat awal. Berarti konteksnya sudah berbeda, ya. Tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah, ya. Berarti dia sudah berbeda maknanya. Berarti yang dipakai di situ adalah diri Muhammad, ya, atau dikatakan dalam bentuk tumbadil atau diri Nabi, ya, sifat Nabi. Nah itu aku, bi itu batin. Ya, makanya setelah kita membawa amanah taibatulillah tahiyatul mubarakatuh, ya, sesungguhnya aku adalah tempat mubarakohnya Allah. Itu amanahku, ya.
Toibatulillah amanah ini yang akan sampaikan kepada alam. Ya, makanya di situ datanglah Allah di situ menghampiri kita. Ya, menghampiri kita di situ. Ya, assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Ya. Menghampiri kita duduk karena kita sudah membawa sifat nabi, sifat sifat bi. Ya, batinnya Allah yang duduk itu dikatakan tumbadil. Nah, setelah kita membawa amanah perintah 3 dalam sholat, yaitu mubarakah, dengan wajahatu, dengan bagaimana kita dengan membawa amanah untuk meluruskan akhlak. Di situ kita sudah meminta salam, ya, meminta salam kepada alam, ya, karena alam ini juga bertobat, ya, bertobat kepada Allah, bertasbih kepada Allah, ya, mereka tunduk kepada zat yang bernama Allah pada diri kita, ya. Makanya diberikan perantara kepada diri kita itu alam, ya, dan bagian kiri adalah untuk sekalian yang hidup, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghadap ke kanan, ya, ya Rahman dalam hati kita, ya, ya Rahman, ya, baru kita menuju ke tengah lagi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rahim, ya. Jadi naik lagi peningkatan kita kemarin, ya sifatu, ya izatu, ya. Inani sifatu, inani izatu. Sekarang sudah naik peningkatan, ya Rahman, ya Rahim, ya. Setelah kita duduk, bagaimana sahabat beriman? Makanya salam itu bukan untuk kita membubarkan sholat, ya, tapi kita melanjutkan sholat tadi dengan apa? Dengan al-zikri, senantiasa kita mengingat Allah, ya, bukan kita berzikir subhanallah, subhanallah, enggak, ya, itu sudah dihalalkan. Kalau sudah dihalalkan, tidak perlu lagi kita berzikir selesai sholat, ya, itu sudah dihalalkan. Masa kita sudah dihalalkan, masa kita nyebut lagi? Tapi katanya Allah, ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku, ya, al-zikri yang dikatakan mengingatnya, ya, bukan kita menyebut subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya ada yang sholat langsung berdiri, habis salam langsung berdiri, langsung keluar. Mereka sudah melakukan al-zikri, mengingat Allah, melihat gerakan dia, itulah dia mengingat Allah. Melihat di dirinya masih hidup, itulah hidupnya Allah. Itu yang dikatakan al-zikri tanpa mengucap lagi, tapi dengan perbuatan dan kehendak di situ. Ya, siapa yang mengingatkan adalah pandangannya. Ya, pandangannya ini melihat tubuh saat bergerak tubuh ini. Disitulah hati nurani kita mengakui bahwa gerakan ini adalah gerakan Allah semata. Ya, yang sudah dikatakan al-zikri. Makanya inilah calon-calon surga, ya, calon-calon orang penghuni surga yang membawa sifatnya Allah, ya. Makanya Islam itu terbagi berapa golongan. Yang selamat itu adalah yang bersifat membawa sifatnya Allah, ya. Makanya Nabi Muhammad sudah mengatakan, sesungguhnya akan datang padamu ahli surga, ya sahabatku. Lalu sahabatnya bertanya, siapa itu ya Rasulullah ahli surga itu? Lalu Nabi kita menjawab, dia bukan seorang yang menangis dalam sholatnya, dia bukan seorang menangis dalam ibadahnya. Lalu siapa ya Rasulullah? Dia adalah ahli zikir. Tidur ingat Allah, makan ingat Allah, segala bagaimana gerakannya dia mengingat Allah. Inilah dikatakan ada ikatan batin yang berkekalan di dalam dirinya. Ini yang dikatakan sholatul doim, ya, sholatul doim, atau dikatakan tawaf ala tawaf, ya, beribadah di dalam ibadah, berzikir di dalam berzikir. Jadi tidak ada lagi pengucapan, ya, hanya dengan bagaimana bertajali, ya, dengan gerakan nyata berhubungan, nyata merasakan, nyata mengalami, ya. Gitu. Jadi kita makan selagi kita melihat gerakan kita ini masih bergerak, tangan kita ini masih bergerak, bahwa inilah gerakan Allah. Jadi yang mengingatkan itu adalah penglihatan kita, itulah yang menyaksikan, ya, yang menyaksikan bagaimana sifat kehambaannya ini harus setara dengan keinginan, ya, harus setara dengan dia, tidak bisa bersekutu.
Ya, nah, begitu sahabat beriman ya. Jadi itulah yang mengingatkan saat kita melihat diri kita bergerak ya. Oh, hati nurani kita langsung lebur ya. Sifat keakuan kita langsung lebur dalam sukunia, dalam kekosongan tadi, bahwa yang bergerak tadi adalah Allah Ta'ala. Ya, kita lebur di dalam itu ya, dalam kosong. Nah, nanti kosong itulah yang akan memunculkan kesadaran. Kesadaran itulah yang sesungguhnya Tuhan. Ya. Nah, dia tidak melahirkan, tapi dia tidak melahirkan ya, kosong itu melahirkan kesadaran tidak, tapi kekosongan itulah yang dikatakan Tuhan atau dikatakan kesadaran. Makanya dikatakan Sidratul Muntaha. Ya. Nah, di situ ada mim, ada un, ada ta, ada ha. Ya. Itu adalah kesadaran ya. Sidra ya. Ada sin, ada dal, ada ro, ada di situ ada ta, ada lam ya. Kesadaran mutlak di situ sudah lepas marifat, lepas ilmu, lepas iman ya, lepas semua ya. Kembali kepada akunya yang semata, diri yang sebenar-benarnya diri ya. Diri yang sebenar-benarnya diri itu diri yang kosong itu ya, diri yang tidak ada itu ya, itu yang diri kita itu. Makanya di surat Maryam itu sudah mengatakan ya, sesungguhnya manusia itu ya sudah ada tapi belum kelihatan ya, belum memiliki zohir ya, belum memiliki tubuh. Ya, jadi nanti di situ dia akan menyaksikan dirinya sendiri itu. Disitulah kita akan termehe-mehe, katanya Bunda Nevi. Ya. kita akan termehe-mehe, menangis ya, memandang kesadaran dalam kesadaran. Oh, inilah ya. Oh, ini ya sebenarnya yang aku cari selama ini. Inilah yang sebenarnya yang aku cari selama ini. Inilah yang rupanya yang akan menyelamatkan saya. Inilah yang akan datang menjemput saya. Lihat muka sendiri, lihat wajah sendiri dalam posisi kesadaran. Ya, jadi tidak lagi kita merasa berkesendirian. Ya. Ya, nanti juga kita rasakan. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi tidak ada sebenarnya Tuhan, tidak ada manusia itu mampu memandang Tuhan, nggak ada. Tapi Tuhan yang memandang dirinya sendiri. Ya, Tuhan memandang dirinya Tuhan. Ya, itu. Ya, jadi yang dikatakan kosong itu tidak bisa lagi kita menyebut. Kalau kita sudah duduk di dalam kekosongan tadi, tidak bisa lagi kita menyebut dia zat, dia nur, karena memang dia tidak ada asal usulnya ya, tidak ada asal usulnya di dunia ini. Ya, tidak bisa disebut dia zat, dia nur, dia apapun, atau Muhammad, atau dikatakan dia Adam, tidak bisa, karena memang dia tidak ada asal usulnya. Ya, tidak bisa disebut, tidak bisa dicapai dengan akal dan pikiran manusia. Ya, jadi tidak boleh lagi kita membawa akal-akal kita ya, tidak boleh lagi ada kepala, ada mata, ada kaki, tidak boleh lagi kita campur-campur dengan akal dan pikiran kita. Ya, hilangkan rasa memiliki tubuh itu. Letakkan mana dulu mahkota-mahkota kemanusiaanmu, letakkan, simpan di situ. Ya, sudah saatnya batasan saya, artinya sudah sampai saatnya saya meletakkan sifat kemanusiaan. Saya serahkan semua kehidupanku kepada Allah. Itulah yang dikatakan tobat yang paling baik di sisi Rohmu ya Musa, dengan kamu membunuh dirimu di situ. Ya, tidak ada lagi tobat. Makanya dikatakan ahli surga. Ya, itulah bentuk surga sahabat beriman. Ya, jadi apapun yang datang kepada saya ya nikmat-nikmat aja. Mau cacian, mau makian, mau makan tidak makan, ya nikmat-nikmat aja. Karena kita tidak lagi merasa was-was, tidak merasa lagi ragu-ragu dengan rezeki Allah, dengan kenikmatan Allah. Ya, makanya Allah itu mendekatkan diri kita itu kepada Allah lebih nikmat daripada harta dunia.
Ya, karena itu mudah bagi diri kita, itu harta dunia mudah bagi kita. Ya, tapi yang tidak mudah adalah bertemu kita dengan Allah. Itu tidak mudah bagi manusia. Ya. Bertanya, itu para wali itu nanti kecuali para wali-wali, para nabi-nabi, para kiai-kiai, tidak harus kiai. Ya, tidak harus nabi. Karena apa? Ya, karena di dalam Al-Qur'an juga sudah menjelaskan, mengatakan, ya hai Muhammad, ya. Katanya 7 pemuda itu, ya, hai Muhammad. Ya, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Ya. Yang diberikan wahyu oleh Allah. Ya, yang mengundang aku, yang bagaimana aku juga diundang oleh Allah untuk berjumpa dengan dirinya. Ya, makanya barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, jangan ia menyekutukan Allah dengan dirinya. Ya, lepas sifat mahkota manusia. Jadi tidak seharusnya kita wali, tidak seharusnya kita harus haji, tidak seharusnya kita kiai. Karena menuju keridhaan Allah, menuju di jalannya Allah tidak ada dosa bagi hamba. Ya, semua akan diperlakukan, semua akan baik-baik saja di jalan Allah. Ya, jadi Allah melihat kita lebih mulia karena kita berjalan dalam menuju hijrah. Hijrah itu haji, ya. Haji itu memperbaiki diri. Amin. Ya, makanya dikatakan al-hijr. Al-hijr itu haji. Ya, dengan panggilan Allah, dengan kita membersihkan diri. Ya. Makanya hajilah kita di situ. Ya, hijrahlah kita di situ. Nah, haji itu kan panggilan Allah. Nah, jadi panggilan Allah itu Allah sudah mengundang, ya, menuju fanafila tadi. Jadi subhanallah. Ya, mungkin begitu kan Evi, ya. Di sini sudah jam 11, ya. Iya, ya Allah. Makasih Pak Guru. Makasih lalu Pak Guru. Ya, sama-sama. Ya. Halo. Ya, makasih semuanya. Amin. Makasih Bang Albaka, Mbak Yuni, Mbak Juniarti, Mbak Marleni, Bang Penyembuh, Bang Penatua, Bang Abdul, Bang Rizky, Bang Azri, Bang Dedi, Bang Tama. Makasih semuanya yang ada di bawah. Makasih ya, sehat-sehat kita semua, diberikan Amin, keberkahan oleh Allah. Amin. Amin. Semoga kita besok bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan aku punya nih, Ristal punya, mau punya aku tuh. Comelnya dalam, cewekmu kelam. Di comelnya menyial. Macam perempuan loh dia. Macam perempuan sih. Apa kamu ini? Apa tadi yang putih-putih? Tak mau beli, bah? Di mana? Dorang di sana. Iya, bah. Dorang di sana kapai. Iya, di sini ramai sudah nih. Sini lah kau. Sambil dulu aku, bah. Bah, Bodohnya. jadi padang saya tadi jalan kaki bodoh. Bodoh. Kau nih kan, kau di mana Jok? Kau taruh otakmu tadi orang cakap jalan anulah sekali gerak kau. Oke. Di mana Jok? Otakmu kau taruh nih. Sudah. Ya Sari. Salah lah Sari. Ya, dia mau datang sudah. Dia mau Kau datang. kasih marah dulu aku. Aku so tahan, Neri. Aku so tahan. Jangan sampai aku yang Ya menang. Sari. Diam lah kau Sari. Kenapa Jok otak? Apa tadi yang putih-putih tuh yang kau suruh beli? Hendak aku sponsor kamu anjing. Ada tadi. Ay, diam bagus talam. Sudahlah. Hendak aku sponsor kamu sial. Baik cakap kamu. Dah apalah, ada si Anus, ada si Najib. Tak apa-apa. Oke. Datang. Enggak, Paman. Oke, ada je si Najib kan situ enggak apa-apa ja. Ada si Najib Depa, ada si Najib Depa. Ya, kau bilang kan aja tadi si Najib. Enggak apa-apa, ada je kan. Ada si Najib aku. Depa. Ada si Najib Depa ban malam. Bosan pula dia tiba-tiba mau Depa kan. Aja si Najib kan tak apa aku. Nah, Begini ke orang dewasa merajuk. Iya. Begitu. Enggak macam budak-budak tadi. Ada nomor. apa? Apa namanya ini? Ayo aku mau beli tadi dia punya produk tuh apa tadi? Tak ada.
Apa tadi produkmu tuh? Eh, Apa tadi masa produkmu sali tuh? itu? Masa sali itu guys? Kau cari. Kes jumpa lok sama dia. Woi, aku mau membeli nih, bodoh. Kejap dulu, kes jumpa lok sama Sali. Ai sini kau jumpa dia. Kamu bilang tadi ada Najib sponsor kan? Nah, ada Jadi senajib tak lepak. Ada Tak senajib payah kes keluar. Tak payah kes Wow. keluar duitku di situ. Oke. Lampau lah. Lampau lah. Merajuk sama kamu bodoh. Lampau lah. Habis sana lepak saya nak mau aku spend kamu. Rajuk sudah. Aku manca dompetku di rumah. Jip, kau nampak orang dewasa merayu. Jip. Apa tadi nama produkmu tuh? Itu Pentagon itu masih budak-budak. Wah, sudahlah, Paman. Aku mau membeli nih. Alimit. Apa tadi? Apa tadi? itu ya. Sudahlah. Apa tadi? Itu pai, itu mana namanya itu pai yang Ada yang disebut. Iya, yang putih tuh. Apa tadi disebut tadi ya? yang gula-gula tuh. Bukan anjing. Jadi Tinggi juga tadi. Kau tengok dia pun tidak tahu. Tadi dia dia pakai kan cakap. dia request tahu lah aku dia pakai kan dia sebut. Dia pakai dan dia sebut. Yang dia pakai yang tahu gula-gula sama ada tuntut